Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gantengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Dan saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini Billy ikut temenin. Tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran, batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang. Daerah yang kalah tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah. Itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodari juga ini belakangan kita menyaksikan beberapa pernyataannya seperti berubah jadi buzzer yang kerap melempar framing jahat kepada Pak Anies Baswedan. Dan salah satunya kita akan dengarkan berikut ini apa yang beliau sampaikan itu sebagai pengamat politik, dan kini beliau bergabung di pemerintah Pak Jokowi. Ya, ada baiknya beliau mengoreksi kembali lah penilaian kata-katanya terhadap Anies Baswedan. Langsung kita dengarkan berikut ini. Melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya, parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa ya tidak nyaman ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu, yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek. Kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat. Jazir, rasanya kita tidak krisis kepemimpinan. Banyak pemimpin. Karena pemimpin itu siapa sih? Imam itu disebut imam hanya dan jika hanya ada makmum. Kalau dia berdiri sholat sendirian, tidak bisa imam. Begitu ada satu orang ikut, maka dia langsung disebut imam. Pemimpin itu syaratnya diikuti secara sukarela. Yang kita krisis itu adalah pemegang otoritas. Banyak pemimpin tapi tidak punya otoritas untuk tanda tangan. Tidak punya. Pemimpinnya banyak. Kenapa? Diikuti sukarela. Anda disebut pemimpin jika kata-kata Anda, perbuatan Anda diikuti secara sukarela, maka Anda adalah pemimpin. Tapi pemegang otoritas, dialah yang punya hak untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan apa? Alokasi sumber daya. Nah, ini yang nomor kedua nih. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya. Jadi ketika tadi kita berbicara yang besar biar besar, yang kecil dibesarkan, maka kita membutuhkan pemegang otoritas yang sumber dayanya dipakai untuk membela yang kecil, mengangkat yang di bawah, memberikan kesempatan kepada yang di bawah. Lah untuk apa Anda diberikan kesempatan tanda tangan jika tanda tangan yang Anda miliki itu tidak dipakai untuk janji konstitusi kita? Melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Jadi yang disebut sebagai pemimpin, pemegang otoritas, itu adalah arahnya, kiblatnya konstitusi. Seorang pemimpin di republik ini, pemegang otoritas, dia harus hafal konstitusi. Ini kiblat kita yang disepakati tanggal 22 Juni 1945. Itu kiblatnya yang kemudian diresmikan tanggal 18 Agustus sesudah melewati revisi. Ini pegangannya, kiblatnya di situ. Karenanya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang serius
ketika pegang otoritas membela yang di bawah. Dan kita bicara Indonesia yang luar biasa kaya. Saya sering dibilang, Ustaz Bahda Nasir, Indonesia itu keunggulannya karena bineka. Saya bilang bineka di Indonesia ini bukan barang aneh. Ya. Keunikan kita itu bukan pada kebinekaannya saja. Ya. Tiongkok bineka, Afghanistan bineka, India bineka. Perbedaan kita dibandingkan yang lainnya adalah di sini ada kebinekaan, tapi di sini pula ada persatuan. Itu keunikan kita, persatuannya, bersatunya. Kalau banyaknya keragaman, banyak tempat lain tapi tidak bersatu. Nah, dulu persatuan itu dibangun dengan kesamaan cita-cita. Tadi disampaikan oleh Bung Fadrizon, kesamaan cita-cita, imagine society. Hari ini persatuan itu dibangun dengan kesetaraan kesempatan di semua bidang, utamanya di ekonomi. Kesetaraan, karena itu ketimpangan dibereskan. Ingin mempertahankan persatuan Indonesia, maka bereskan ketimpangan. Tidak mungkin membangun persatuan, menjaga persatuan dalam ketimpangan. Karena itu, pemegang otoritas hari ini dan ke depan adalah pemegang otoritas yang membereskan ketimpangan menggunakan tanda tangan yang dititipkan kepada tangannya. Disitulah pemimpinan dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Salah satu tanda yang menunjukkan Pak Anies Baswedan adalah orang besar, adalah orang yang bersih dan jujur. Beliau sangat ditakuti oleh oligarki, yang dalam tanda kutip para oligarki ini selama ini yang bisa melakukan apa saja di republik ini, karena mereka bisa menunjukkan perintah hanya melalui plus mereka, sehingga kadang-kadang sebuah kebijakan bisa diubah, bisa mereka diikuti oleh pemerintah jika kepentingan oligarki ada di daerah tersebut. Itulah yang Pak Anies, salah satu buktinya beliau ditakuti oligarki. Salah satu bukti bahwa Pak Anies ini orangnya jujur, sangat berpihak kepada rakyat pribumi. Dan Pak Kodari tadi lagi-lagi kembali kita dengarkan, bisa-bisanya beliau Pak Kodari ini mengeluarkan statement yang bikin tertawaan di mata publik, karena yang penting ngomong menjelek-jelekkan Anies Baswedan. Seperti kalau Pak Kodari yang bicara ini, Anies itu seakan-akan tidak punya kelebihan, tidak punya prestasi, tidak punya jejak kebaikan karya, khususnya di dunia politik. Padahal kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti sangat banyak dan mudah kita lacak. Bagaimana Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta. Kita dulu mundur ke belakang. Misalnya gerakan turun tangan. Siapakah yang mempelopori itu? Adalah Anies Baswedan. Indonesia Mengajar adalah ini semua terobosan-terobosan, sebuah bukti kontribusi seorang Anies Baswedan untuk republik ini. Indonesia Mengajar adalah sebuah visi besar dari Pak Anies Baswedan agar kualitas pendidikan Indonesia, generasi Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Ya, karena saat ini gap antara kualitas pendidikan di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu sangat jauh jaraknya, sehingga Indonesia Mengajar ini mengirim guru-guru di pelosok, ya. Itu adalah sebuah terobosan yang sangat besar, saya kira, dari seorang Anies Baswedan, agar anak-anak di pelosok Indonesia yang terpencil, yang terjauh dapat mendapatkan pendidikan yang setara kualitasnya, minimal mendekati kualitas pendidikan yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Belum lagi ketika Pak Anies menjadi gubernur. Jadi Pak Kodari ini ada baiknya kalau bicara ya by data, ya jangan ingin menggiring publik begitu untuk menarasikan Pak Anies ini tidak becus, tidak baik, hanya pandai ngomong, hanya pandai berotorika dan tidak bisa bekerja. Tidak semua publik ya bisa termakan seperti itu. Bahkan dengan era keterbukaan saat ini, publik bisa langsung melacak, betulkah Pak Anies tidak bisa bekerja? Betulkah apa yang disampaikan Pak Kodari itu penilaiannya terhadap sosok Anies Baswedan? Jadi sebagai tokoh publik harus memberikan pencerahan, mengedukasi bagaimana menilai seorang Anies itu sesuai dengan faktanya. Ya mungkin sekian sahabat Pena Ufuk.
Terima kasih.